Kejaksaan Agung buka suara soal tuntutan terhadap Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menjadi sorotan publik. Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana menyatakan Eliezer merupakan masuk dalam klaster pertama, yakni pelaku atau terdakwa yang secara langsung menghilangkan nyawa orang lain. Namun karena Eliezer berstatus sebagai justice kolaborator, tuntutan menjadi diringankan, yakni menjadi 12 tahun penjara. LPSK ini sebagai lembaga pemerintah tentu kami hormati sekali. Saya mengapresiasi semua proses persidangan pengamanan terhadap diri terdakwa dari Baradahe sampai saat ini juga berjalan dengan baik, itu kami hargai. Namun demikian kami terikat dengan tadi, pembuktian itulah terikat dengan para peran terdakwa masing-masing terungkap di persidangan. Ya. Pertama itu. Yang kedua, kita lihat dulu secara yuridis. Ya, secara yuridis itu seperti ini. Apakah pembunuhan berencana secara limitatif diatur di dalam Undang-Undang LPSK adalah berhak mereka diberikan, ya itu diberikan justice kolaborator. Kan itu kita kaji. Ya ternyata di dalam undang-undang secara limitatif tidak ditegaskan bahwa pembunuhan berencana itu sendiri ya bukan merupakan daripada tindak pidana tertentu sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011 ya. Yang dimaksud tindak pidana tertentu itu Mbak secara tegas sudah dijelaskan di sana, yaitu tindak pidana yang terorganisir. Apa itu? Tindak pidana narkotika, korupsi. Kenapa? Karena termasuk saksi yang kooperatif, saksi yang membuka, saksi yang berkata jujur kita anggap dalam satu persidangan dan konsisten memberikan persidangan. Kalau seandainya dia tidak melakukan itu, kita samakan mungkin tuntutannya dengan Verdi Sambo itu dong. Nah, jadi selama ini yang berkembang di masyarakat bahwa mereka ini bisa tidak dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah itu ada di dalam satu tindak pidana pasal 44 sampai pasal 52 KUHP. Itu berbeda sekali dengan JC. Berbeda sekali. Karena pertanggungjawaban pidana pasal 44 sampai pasal 52 KUHP itu adalah itu menghilangkan pidana dan tidak harus di pengadilan. Pertama dari jaksa itu kalau pada saat penelitian tahap pertama itu sudah dengan sendirinya tidak sampai ke pengadilan perkaranya. Karena apa? Terikat dengan tadi. Kalau dia melakukan perintah undang-undang seperti regu tembak, ya, itu diatur undang-undang. Ya, dan mereka tidak akan dihukum karena undang-undang yang memerintahkan dia untuk melakukan menghilangkan nyawa orang lain. Tapi kalau ini melaksanakan perintah jabatan tidak tepat juga karena tidak melaksanakan perintah jabatan yang sah itu tidak ada sampai menghilangkan nyawa orang lain, ya kan? Nggak ada. Nah, inilah yang sering disampaikan di beberapa media, ini tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana dengan GC, sangat berbeda. Ya, GC ini juga Mbak, ya saya sampaikan GC ini yang pada akhirnya nanti pada proses persidangan ke depan ini adalah yang menentukan adalah majelis hakim. Yang kami hanya merekomendasikan, apakah rekomendasi kami itu berupa terdakwa yang bekerja sama dan kooperatif memberikan keterangan secara jujur, ya kan? Itu apa sampai di sana atau nanti diberikan GC khusus sehingga dia diberikan hukuman lebih ringan daripada terdakwa yang lain. Ini proses masih panjang, masyarakat harus menunggu ini seperti itu.